Halo semuanya, Bapak Ibu, apa kabar? Terima kasih sudah menunggu ya. Ternyata sudah rame aja nih di live chat. Ya, sekali lagi ini agak terlambat memang karena saya tadi ada mengecek referensi yang mau kita bahas malam ini ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ini menyambung apa yang telah kita bicarakan beberapa hari yang lalu ya, bahwa ada orang di luar sana yang mengkultuskan buku ya, karena di luar sana ada orang yang mengkultuskan buku dan ada orang menjadi korbannya. Oke. Hanya gara-gara mereka percaya bahwa ini buku ini, gara-gara ada tulisan yang dipercaya sebagai wahyu ya, wahyu Tuhan, lalu dikultuskan. Lalu ketika ada orang melakukan sesuatu terhadap buku tersebut, bisa bentrok ya, sama seperti apa yang terjadi misalnya um, di Eropa saat ini ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, siapa ini si Paludan ini ya? Nah, ini si Paludan ini adalah Paludan seorang uh, politisi. Ini saya kasih tunjuk orangnya ya, ini dia ya. Ini si Paludan ini, dia seorang politisi sebetulnya ya. Nah, dia ini bukan hanya sekali dia mau membakar Al-Quran ya, tapi sepertinya ini untuk yang kesekian kalinya dia membakar Al-Quran. Dan dikatakan kalau di sini ya, dikatakan Swedia tangkap 26 orang usai bentrokan terkait pembakaran Al-Quran. Nah, jadi dia ini adalah um, politisi Denmark Swedia, ini dia ya namanya di sini ya. Nah, kapan terjadi ya ini? Ini terjadi pada 17 April yang lalu ya, waktu sempat bentrokan meletus di kedua kota tersebut untuk kedua kalinya dalam 4 hari atas unjuk rasa oleh kelompok garis keras anti imigrasi dan anti Islam. Polisi mengatakan petugas melukai 3 orang setelah melepaskan tembakan peringatan selama bentrokan hari Minggu itu. Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan Denmark, Stramkurs atau garis keras, menuai kecaman keras karena aksinya membakar Al-Quran. Jadi intinya bahwa politisi ini membakar Al-Quran, itu intinya. Nah, kita nggak tahu apakah murni motifnya itu karena politik ataukah mungkin dia meniru Utsman ya, meniru Utsman sebelumnya yang juga membakar Al-Quran. Nah, itu juga yang saya pertanyakan kepada Muslim kan. Kenapa orang marah ketika orang membakar Al-Quran di masa sekarang, ya, ketika orang membakar Al-Quran di masa sekarang, tetapi ketika Utsman membakar Al-Quran, mereka anteng-anteng aja gitu. Mereka anteng-anteng aja. Bahkan jelas-jelas dikatakan bahwa Utsman itu membakar Al-Quran, udah selesai. Ya kan? Dan mungkin Muslim banyak tidak tahu informasi itu. Mungkin mereka mengatakan itu kan si Utsman itu memerintahkan pembakaran Al-Quran biar seragam pemahamannya, biar Al-Quran itu yang tinggal itu dalam bahasa Quraisy. Tunggu dulu. Apakah klaim itu benar atau tidak? Itu nanti juga akan kita lihat nanti beberapa hadis ya. Dan kemudian mereka mengatakan biar Al-Quran ya, Utsman memerintahkan pembakaran Al-Quran yang lain itu biar tidak ada dialek yang lain, biar Al-Quran itu seragam. Tunggu dulu, apakah benar Al-Quran itu seragam kalau begitu? Kan gitu ya. Apakah memang cuma satu Al-Quran di seluruh dunia ini kalau begitu? Ya kan? Nah, itu yang akan menarik ya untuk kita lihat, dan kita nanti akan melihat beberapa informasi yang berhubungan dengan berapa banyak sih Al-Quran itu sebetulnya di dunia ini. Cuma satu dialek kah? Cuma satu bacaan kah? Cuma satu jenis Al-Quran kah? Lalu kenapa orang marah-marah ya kan? Kenapa orang-orang sampai berapa ini? 26 orang ya, usai bentrokan ditangkap coy. Ditangkap terkait pembakaran Al-Quran gitu ya. Nah, sekali lagi saya tidak menganjurkan seseorang untuk membakar Al-Quran. Itu tolong dicatat ya. Tetapi poin saya adalah kenapa orang ya seperti kehilangan akal ketika buku ini dibakar gitu.
Ya, saya tidak pernah melihat orang Kristen lalu ngamuk-ngamuk dia kehilangan akalnya ketika misalnya Alkitab itu dibakar. Ya enggak. Orang Kristen memang protes, tetapi tidak violence, tidak mengarah kepada kekerasan. Oh, mari kita cari siapa yang membakar Alkitab itu, mari kita lakukan kekerasan seperti itu. Enggak juga. Enggak. Tetapi apa kalau kita perhatikan di dalam dunia Islam, ini berbeda sekali. Kenapa? Kenapa perasaan kalian itu diatur dan bisa diaduk-aduk ya, hanya gara-gara misalnya ketika ada seseorang membakar buku yang kalian sebut sebagai Al-Quran gitu. Ya kan? Pertanyaan sebetulnya, apakah firman Tuhan bisa dibakar? Saya yakin seluruh Muslim setuju dengan saya bahwa Alkitab itu atau firman Allah atau firman Tuhan atau apapun itulah disebut, tidak mungkin bisa dibakar. Tidak mungkin. Bukunya yang bisa dibakar. Ya kan? Bukunya yang bisa dibakar. Nah, sekarang kamu marah karena firman Allah dibakar atau karena buku dibakar gitu loh. Gitu kan? Ini yang kadang-kadang saya ayo dong, jangan menimbulkan masalah dan banyak korban kan. Terima kasih Esther ya. Ini ada super chat ya. Nah, sekali lagi ya kepada Bapak Ibu yang punya banyak duit, jangan menghamburkan duit di sini ya. Kasih sama yang lain kalau yang ini yang lebih perlu, oke? Nah, jadi sekali lagi, kenapa Muslim tidak bisa mengontrol perasaannya di sini ketika Al-Quran itu dibakar ya? Sampai bentrok, dan ini bukan kejadian cuma sekali, berkali-kali, bertahun-tahun. Ketika ada misalnya kedengaran, di sana ada yang membakar Al-Quran, lalu ngamuk-ngamuk lah. Hampir seluruh umat di dunia ini, umat manusia di dunia, umat Islam yang ada di dunia ini, kehilangan akalnya coy. Kehilangan akalnya, mereka berdemo berjilid-jilid, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya kadrun di Indonesia yang kehilangan akalnya ketika Al-Quran dibakar coy. Ya. Kadrun-kadrun seluruh dunia juga ikutan juga kehilangan akal hanya gara-gara itu. Nah, sekarang kalian harus berpikir dengan informasi nanti yang akan kita lihat di sini ya. Nah, kenapa saya bilang di sini bahwa ini sepertinya yang dilakukan oleh siapa namanya tadi itu ya, Rasmus Paludan ya. Rasmus Paludan ini apakah ini sebetulnya sekedar meniru Utsman atau gimana? Lah, memangnya Utsman pernah membakar Al-Quran. Nah, kalau tidak percaya, karena saya perhatikan tadi, sebelum kita memulai live stream ini, ada Muslim yang ngamuk-ngamuk, dia bilang bahwa ini fitnah katanya. Ya, ini fitnah katanya. Ya, kalau begitu ya bagaimana dengan informasi-informasi ini? Lihat ini, ya. Bahkan di detik.com dikatakan ada perintah pembakaran mushaf Al-Quran. Ya kan? Kapan ini perintah pembakaran mushaf Al-Quran? Di zaman Utsman. Lalu kenapa kalian kok diam-diam aja? Biasa-biasa aja kalian? Hanya gara-gara misalnya Utsman, hanya gara-gara ada orang memberi alasan karena dibilang, itu biar seragam tuh pembacaannya, makanya itu ya bolehlah dibakar oleh Utsman. Al-Quran versi yang lain bolehlah dibakar Utsman, gitu. Gitu kah? Ini ada perintah ini coy. Perintah pembakaran mushaf Al-Quran. Gimana ini? Ya kan? Ini isu. Kenapa kalian diam-diam saja? Kenapa nggak kalian demo si Utsman? Hanya gara-gara si Utsman sudah selesai, misalnya udah ini kejadian yang lampau, dan gara-gara Utsman itu kan, jenis Al-Quran yang lain tidak kelihatan, kita tidak tahu sampai sekarang yang mana Al-Quran yang asli, mana yang Al-Quran yang palsu. Itu loh jadinya sekarang kita nggak tahu. Jadi makanya kalau kita tanya sama Muslim kan, yang mana sebetulnya Al-Quranmu ini? Ya, dan kenapa Utsman memilih memaksakan dialek Quraisy? Nah, kenapa? Apakah benar ya? Apakah benar bahwa Al-Quran itu hanya diturunkan dalam dialek Quraisy? Nah, itu kan? Ya kan? Coba ini perhatikan ini ya. Perintah pembakaran mushaf Al-Quran ya. Salah satu peristiwa yang paling kontroversi. Nah, ini mereka akui juga memang kontroversi kan.
jika diukur dalam ukuran umat Islam sekarang ialah pembakaran secara legal sejumlah mushaf di zaman pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, perhatikan ini. Ini legal ini coy. Legal coy. Ya. Nih, perhatikan ya. Seperti diketahui bahwa banyak sekali sahabat ikut mencatat ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, namun itu hanya sebagai konteks pribadi. Ya, bla 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 bla. Mereka mencoba untuk menjustifikasi perbuatan si Utsman di sini ya. Jadi mereka mau mengatakan oke, masa pembakaran di sana itu nggak masalah, kira-kira gitulah ya. Nah, ini apakah cuma satu informasi? Banyak informasi ini. Mengapa Utsman bin Affan perintahkan membakar Al-Quran? Ini mereka mau kasih penjelasan kepada umat. Ya kan? Ini kenapa bisa itu dibakar dulunya? Kenapa bisa dibakar gitu ya? Nah, poinnya apa? Poinnya bahwa memang dulu pernah dibakar Al-Quran itu. Lalu sekarang rame-rame para Muslim itu memberi penjelasan terhadap kejadian si Utsman. Tapi ketika ada orang yang membakar Al-Quran, lalu mereka kehilangan akalnya dan melakukan kekerasan, melakukan bentrokan, macam-macam. Come on, man. Come on. Oke. Kendalikan dirimu. Ya, kendalikan dirimu. Gunakan akal sehatmu. Itu buku. Ya. Kalau kamu percaya bahwa itu firman Tuhan, maka tidak mungkin firman Tuhan bisa dibakar. Itu yang harus kamu gunakan cara berpikirmu gitu loh. Ya, jangan menimbulkan kerusuhan. Ya, termasuk misalnya ketika ada sesuatu atau misalnya lah, ya kan, apa yang terjadi misalnya dengan David Wood misalnya. David Wood itu udah dirobeknya kan, dirobeknya Al-Quran lalu dimakannya coba. Terus kamu kehilangan akalmu gitu kan. Kamu marah-marah sama David Wood. Atau misalnya gini deh. Misalnya kambing yang makan surah itu yang mengenai surah yang atau ayat yang ada hubungannya dengan ayat persusuan misalnya. Ya kan? Kenapa kamu nggak demo berjilid-jilid untuk demo kepada kambing itu kan yang makan ayat itu? Katanya sih ya ada beberapa hadis dibilang itu kambing yang makan, ada yang bilang burung yang makan, ada yang bilang entah apa, binatang rayap lah yang makan. Ya kan? Kamu demo lah kambingnya gitu. Ya kan? Kamu demo si Utsman, kamu demo lah semua. Makanya saya bilang, kalau kamu kehilangan akalmu itu yang terjadi. Kacau balau kamu buat. Ya, kacau balau. Ya. Nah, sekarang kita kembali. Ya, sekali lagi bahwa ini, ya, bahwa di dalam dunia Islam sendiri bahwa Al-Quran itu pernah dibakar secara legal dan orang fine-fine aja. Ya, fine-fine aja. Justru banyak orang membenarkan tindakan si Utsman ini ya. Ini kalian baca sendiri nih ya. Ini misalnya momen ketika Utsman bin Affan membakar mushaf Al-Quran. Udah dibakar sejak dulu. Biasa-biasa aja. Jangan berdrama lah. Jangan berdrama lah. Sampai bentrok-bentrok dengan polisi lah. Menimbulkan kerusuhan lah. Janganlah. Ya, mikir. Ya. Jadi manusia yang berakal sehat. Oke? Nah ini misalnya ya, ada banyak sekali informasi mengenai ini ya, Khalifah Utsman. Dan ini banyak muslim mencoba untuk memberikan penjelasan ya. Khalifah Utsman bin Affan juga membakar mushaf Al-Quran. Banyak sekali ini. Ya, kalau kita lihat banyak di dalam hadis-hadis juga ini diceritakan macam-macam ya. Nah, tetapi klaim-klaim para muslim dari informasi-informasi yang barusan kita lihat itu, banyak yang mengatakan, itu pembakaran itu biar Al-Quran yang dimiliki itu cuma satu dialek. Ya kan? Nah, sama seperti yang misalnya yang mereka selalu merujuk beberapa hadis yang mengatakan bahwa Utsman itu di masanya ya, membakar mushaf-mushaf yang lain itu yang ditulis dalam bahasa selain dialek Quraisy itu dibakar karena dia banyak orang muslim sepakat supaya muslim tidak tersesat kira-kira gitulah, biar seragam lah kira-kira, itu alasannya. Ada hadis juga yang mengatakan demikian ya. Tetapi kalau kita lihat apakah benar ya, karena
Utsman mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Quraisy. Itu yang dikatakannya. Ya, ketika ada perselisihan antara penulis Al-Quran itu, terus dia bilang, oke, tuliskan dalam bahasa Quraisy katanya. Tuliskan dalam bahasa Quraisy. Ya itu kan? Nah, tetapi permasalahannya, ini ada dua permasalahan di sana ya. Pertama, siapa ini si Utsman ini yang bisa, yang berkuasa, yang punya wewenang, yang punya otoritas untuk membakar Al-Quran selain dari dialek Quraisy? Apakah Muhammad pernah memberi dia otoritas untuk melakukan pembakaran itu? Apakah Allah SWT pernah memberikan dia otoritas untuk membakar Al-Quran itu? Ya kan? Yang kedua, ya kan? Benarkah bahwa Al-Quran itu cuma diturunkan dalam bahasa Quraisy? Ya kan? Benarkah Al-Quran itu cuma diturunkan dalam bahasa Quraisy? Mari kita lihat beberapa hadis ya. Nah, apa yang dikatakan dalam hadis misalnya ya? Saya mengajak kita untuk melihat sebuah hadis. Nah, ini saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini dia. Mudah-mudahan ini kelihatan ya. Oke. Ini ada di dalam hadis Bukhari 4608. Ini saya berharap teman-teman muslim membaca hadisnya lah. Jangan sampai orang Kristen lebih tahu. Jangan sampai saya lebih tahu daripada kalian tentang hadis-hadis kalian ini, dan apakah benar bahwa Al-Quran itu cuma diturunkan dalam satu dialek saja atau enggak gitu loh. Itu loh. Nah, ini perhatikan ya. Saya perbesar deh, masih kekecilan kayaknya. Oke, ini dia. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Nufair berkata bla 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 Al-Aidz ya, Auqail, Ibnu Siyab, Al-Misyar, Abu Rahman, keduanya menceritakan kepadanya bahwa keduanya mendengar Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab coy yang ngomong. Ya. Aku pernah mendengar Hisam bin Hakim bin Hizam sedang membaca Al-Furqan di masa Rasulullah. Jadi masih ada ini Muhammad pada masa itu masih ada. Kemudian si Hisam ini membacakan Al-Quran, gitu ya. Mengucapkan lah ya ayat Al-Quran. Itu dikatakan, tapi dituliskan membaca surat Al-Furqan, ya. Nah, terus siapa? Ini si Umar bin Khattab ini dia ngomong begini, aku pun mendengarkan bacaannya dengan seksama. Maka ternyata ia membacakan dengan huruf yang banyak yang Rasulullah SAW belum pernah membacakannya seperti itu padaku, gitu. Oke, jadi perhatikan kalimat si Abu Bakar, si Umar bin Khattab di sini ya, bahwa dia mendengarkan si Hisam ini membacakan ayat Al-Quran itu atau surat Al-Furqan itu dengan apa? Dengan huruf yang tidak pernah didengarnya sebelumnya, tidak pernah didengarnya dari Muhammad gitu ya. Terus si Umar bin Khattab ini ngamuk dia cuy, ngamuk dia, Sama seperti uclim saat ini lah kan. Ketika misalnya ada orang yang membacakan ayat Al-Quran lalu berbeda dari bacaannya, ngamuk-ngamuk dia. Ngamuk-ngamuk dia. Sama juga seperti ini. Ini si Umar bin Khattab ini juga kadrun juga ya kan. Kadrun juga. Dia bilang, maka aku hampir saja mencekiknya saat salat coy. Jadi saking panasnya hatinya ketika dia mendengarkan bacaan yang berbeda dari apa yang selama ini didengarnya. Mau dihajarnya itu si Hisam coy. Mau dihajarnya itu, terus dibilang, ya maka aku hampir saja mencekiknya saat sholat, gitu. Ya, namun aku pun bersabar menunggu sampai ia selesai salam, gitu kan. Nah, terus dibilang, setelah itu aku langsung meninting lengan bajunya, ya. Seraya bertanya, siapa yang membacakan surat ini kepadamu yang aku mendengar kalau kamu membacakan? Jadi setelah dia membacakan ayat Al-Quran, setelah si Hisam itu membaca ayat Al-Quran itu, diangkatnya lah kan, dipegangnya bajunya si Hisam itu kan. Siapa ini? Dari mana kau belajar ini? Dari mana kau tahu itu? Dari mana kau dengar itu cara bacaan seperti itu? Katanya gitu. Emosi dia sama si Hisam coy. Ya, si Umar bin Khattab ini ya, emosi dia. Nah, terus dibilang si Hisam ini ya, Hisam menjawab ya. Rasulullah SAW yang telah membacakannya padaku. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu. Ya. Ternyata perbedaan itu bukan gara-gara si Hisam, tapi gara-gara Muhammad.
Muhammad ngasih tahu cara membaca itu kepada si Hisam, ya, dengan pelafalan yang berbeda, dengan pembacaan yang berbeda, gitu ya. Tapi kenyataannya bahwa si Umar bin Khattab ngamuk-ngamuk gara-gara dia nggak tahu bahwa itu pernah diajarkan oleh Muhammad kepada Hisam, gitu, gitu loh. Nah, terus dibilang, aku katakan ini si Umar bin Khattab ini ngomong, aku katakan kamu telah berdusta, sesungguhnya Rasulullah telah membacakannya padaku, namun tidak seperti yang kau baca. Nah, terus dibilang si Umar Khattab ini kan bilang, kamu bohong ini, kamu berdusta ini. Ya, nggak pernah itu Muhammad mengajarkan demikian gitu. Ya, jadi mereka intinya berdebat mengenai ayat itu atau mengenai surat pelafalan atau bacaan surat itu ya. Nah, terus dibilang, maka aku pun segera menuntunnya untuk menemui Muhammad ya. Lalu kukatakan kepada beliau, sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan huruf atau dialek bacaan yang belum pernah Anda bacakan kepadaku. Jadi keduanya ini mereka menghadap Muhammad ya. Bawanya lah si Hisam ini ke Muhammad. Dia tuduhkan, dia bilang ini orang ini membaca Al-Quran ya dengan dialek yang lain yang tidak pernah saya dengarkan gitu. Terus dibilang si Muhammad ya kan, saya kurang tahu apakah Muhammad takut sama si Umar bin Khattab atau dia lupa dengan ayat Al-Quran yang dia pernah ajarkan sama si Hisam, saya nggak tahu ya. Tapi dibilang si Muhammad, dibilang ya, maka Rasulullah berkata, bacalah wahai Hisam. Lalu ia pun membaca dengan bacaan yang telah aku dengar sebelumnya gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, seperti itulah diturunkan gitu ya. Nah, terus kemudian beliau bersabda, bacalah wahai Umar, maka aku pun membaca dengan bacaan sebagaimana yang dibacakan oleh beliau kepada aku. Lalu beliau berkata, seperti itulah diturunkan. Nah, perhatikan ya. Jadi surat Al-Furqan itu dibacakan dalam dua dialek berbeda. Dialek punya si Abu siapa tadi itu? Kok lupa? Umar bin Khattab, ya, ada dialek Umar bin Khattab, ada dialeknya si Hisam gitu loh. Dialek bacaan si Hisam. Dan apa dibilang Muhammad? Ya, dibilang Muhammad, ya seperti itulah diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 dialek bacaan. Apa? Seperti itulah ia diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf, 7 dialek bacaan. Gitu. Ya kan? Ini di masa Muhammad loh. Ini di masa Muhammad. Bukan di masa setelah Muhammad. Ini di masa Muhammad. Al-Quran itu diturunkan dalam 7 dialek. Pertanyaannya, kemana semua Al-Quran yang 7 dialek itu, coy? Coy. Di mana coy? Kemana semua yang 7 dialek itu, coy? Ini Muhammad bilang ada Al-Quran 7 bacaan, coy. Kemana semua, coy? Yang mana sebetulnya? Yang mana bacaan itu, coy? Dari mana kamu tahu bahwa versi Al-Quran Hafiz yang kamu punya saat ini, misalnya di Indonesia itu kan versi Hafiz tuh ya, Al-Quran versi Hafiz tuh, ya, itu adalah masuk dalam bagian 7 dialek ini. Coba, hayo, ya kan? Mikir dong, ya. Bukankah klaimnya para Muslim mengatakan bahwa cuma satu Al-Quran di seluruh dunia? Tidak ada perbedaan di dalamnya. 1 titik koma pun tidak ada perbedaan di dalamnya. Itu klaim kalian, coy. Ya kan? Muhammad bilang, no. Nah, justru Muhammad bilang, itu Al-Quran diturunkan dalam 7 bacaan. 7 dialek. Ya, 7 dialek. Dia bilang ya, maka bacalah darinya apa yang mudah bagi kalian. Itu. Ya. Nah sekarang kembali ya, ini ada pertanyaan berikut atau PR lah ya, PR untuk para Muslim di luar sana ya, PR kepada kamu polemikus Muslim yang suka ngamuk-ngamuk ya. Coba dulu kamu temukan untuk kita kemana ke-7 Al-Quran yang 7 dialek ini ya. Yang kedua, buktikan bahwa versi Hafiz itu adalah salah satu dialek Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Ya kan? Ya kan? Nah, itu PR-mu. Kerjakan PR-mu. Ya. Jangan
Jangan suka bikin kerusuhan, jangan suka ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, ya kan? Teriak-teriak di jalanan, ya, membuat kerusuhan hanya gara-gara ada buku dibakar. Ya, padahal belum tentu loh. Belum tentu buku yang dibakar itu masuk di dalam 7 dialek yang diturunkan kepada Muhammad ini. Belum tentu. Kita mana tahu itu. Mana tahu kita. Buktikan kalau begitu. Buktikanlah bahwa dialek atau versi Hafiz lah yang kamu punya itu masuk di dalam salah satu dialek bacaan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Ayo. Ya kan? Itu penting itu, coy. Itu penting. Ya, supaya kalian jangan saling memakan gitu loh, ya. Jangan kalian saling memakan, jangan kalian saling membinasakan. Oke? Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Ya, kalau kita perhatikan ya, ini akan saya kasih beberapa materi yang menarik ya untuk muslim untuk berpikir. Ya, sekali lagi ini untuk mengajak muslim untuk berpikir, ya. Ini, ya perhatikan ini, kita tadi sudah tahu dari apa yang disampaikan oleh Muhammad di dalam hadis. Dia katakan bahwa Al-Quran itu diturunkan di dalam 7 dialek. Kan gitu ya. 7 dialek. Nah, itu artinya bahwa pertama-pertama atau di masa Muhammad, perhatikan timelinenya di sini Bapak Ibu ya. Ini kalau kita perhatikan di timeline ini di abad ke-7, maka Al-Quran itu bukan 1, tapi 7 dialek. Ya kan? Yang diturunkan kepada Muhammad, ya kan? 7 dialek dong. Harusnya 7 dialek atau disebut dengan dalam bahasa Inggris disebut dengan 7 readings, ya kan? Harusnya gitu dong. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita telusuri 7 bacaan yang diterima oleh Muhammad itu? Nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada. Dari mana kamu tahu coba? Nggak ada. Oke? Nggak ada. Nggak bisa kamu telusuri ini. Yang 7 bacaan ini. Tadi hadisnya mengatakan 7 bacaan diterima oleh Muhammad. Tapi bisa kamu temukan ini? Nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Terjadilah di masa Muhammad, oke? Dibakarlah oleh si Utsman. Dibakar semua coy. Dibilang si Utsman, oke, Bapak Ibu sekalian katanya, bagi kamu-kamu yang punya perselisihan ayat Al-Quran, tuliskan dalam dialek Quraisy. Itu yang dikatakan oleh Utsman coy. Itu yang dikatakan oleh Utsman. Ya, lalu dibakarlah, ya, sisanya dibakar. Tinggallah satu versi, ya kan, versi Utsman, yaitu pada tahun 652. Muslim berterima kasihlah kepada orang Kristen yang menelusuri sejarah kodifikasi atau kanonisasi Al-Quran ini, coy. Ya, supaya kamu paham sejarah Al-Quran ini bagaimana terjadinya. Oke? Nah, perhatikan. Jadi di zaman Utsman tinggal satu versi, coy. Ya kan? Lebih hebat dia dari Muhammad. Lebih hebat dia dari Muhammad, coy. Kepada Muhammad aja, Muhammad ketika ada perselisihan dibilang Muhammad, aduh, memang demikian itu diturunkan. 7 dialek itu diturunkan. Gitu. Itu kata Muhammad. Datang si Utsman. No. Tuliskan satu aja, satu dialek Quraisy. Bakar yang lain katanya. Saya tidak pernah melihat ada orang muslim saat ini ngamuk-ngamuk sama si Utsman. Nggak ada. Ya kan? Nggak pernah saya melihat ada orang protes sama Utsman. Nggak ada. Nah, terus ini di versi Utsman, ya, di masa Utsman cuma satu versi kan? Versi Utsman. Oke? Nah, apa yang terjadi dengan versinya si Utsman ini? Nah, dari versi Utsman ini dia bilang ya, kalau kita baca di dalam hadis-hadis dikatakan bahwa dia mengirimkan 5 salinan ke 5 kota. Ya. Dia mengirimkan Al-Quran itu, 5 salinan Al-Quran itu ke 5 kota. Kemana saja, kota mana saja dia kirimkan ya. Dia kirimkan kemana ini? Ke Makkah ya. Kemudian ke Yatrib. Ya, kemudian kemana ini lagi ya? Ini satu ada di Damaskus, ada di, aduh, kok kecil kali hurufnya itu ya. Pokoknya dikirimkan di dalam 5 kota. Nanti kapan-kapan saya akan tunjukkan kotanya ya. Kemarin saya sudah hafal nama kotanya, tapi saya lupa ya. Nah, itu dikirimkan dalam, ya harusnya salinan yang 5
5 salinan itu memiliki salinan yang sama. Benar nggak? Karena kan tinggal satu versi nih. Ya kan? Harusnya semua yang dikirimkan ke 5 kota itu sama dong. Nah, pertanyaannya benar nggak? Ya kan? Ternyata kalau kita lihat, dari 5 salinan ini Bapak Ibu, kita bisa melacak misalnya, ada Quran atau Mushaf versi Ibnu Ka'ab ya. Di dalam Mushaf versi Ibnu Ka'ab cuma 116 ayat. Ya kan? Dan itu yang dikirimkan ke kota itu loh coy. Oke. Nah, versinya Mushaf Ibnu Ka'ab cuma 116 ayat. Tapi versinya Ibnu Mas'ud, ya, versinya Ibnu Mas'ud cuma 111 ayat dan itu beda kota. Ini perhatikan yang warna merah itu beda kota. Nah, kenapa ini penting? Ibnu Ka'ab dan Ibnu Mas'ud ini adalah orang-orang yang salah satunya berselisih ketika menuliskan Al-Quran itu. Ya, itulah makanya si Utsman mengatakan, ya tuliskan dalam bahasa Quraisy. Tetapi faktanya bahwa mushafnya si Ibnu Ka'ab dan Ibnu Mas'ud itu beda jumlah ayatnya, coy. Beda, coy. Ya kan? Beda. Ya, di Basra ya. Ini Damaskus, Basra, satu lagi yang lupa saya yang warna hijau ini saya lupa namanya. Oke? Nah, terus misalnya Ibnu Musa juga itu 114 ayat. Beda, coy. Jadi perhatikan ini masalahnya Muslim. Coba perhatikan ini. Selain daripada si Utsman membakar yang memiliki dialek berbeda dari dialek Quraisy, salinan yang dikeluarkan dari salinan yang dikirimkan oleh Utsman itu pun ke kota yang lain itu memiliki varian yang berbeda-beda. Hah? Gimana? Coba. Ya, apakah ini karangan orang Kristen? Informasi ini enggak, ini sumbernya dari sumber-sumber Islam. Bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang ini. Justru kita mau mengikuti alur cerita dari sumber-sumber Islam. Gitu ya. Nah, terus apa lagi yang terjadi? Nah, ini misalnya dari Zaid ibnu Thabit. Ya, itu juga yang ada di Makkah itu memang 114 ayat. Ya. Nah, terus ini yang menarik ya. Ya, harusnya ya, kalau misalnya perbedaan itu terjadi di 5 kota, ya cuma 5 Quran lah ya kan, kira-kira gitulah ya. Ya, meskipun si Utsman sudah mengatakan itu tuliskan dalam satu dialek saja, tapi ternyata masih banyak perbedaan di masa mereka. Oke? Nah, terus apa yang terjadi sekarang? Ya, sekarang sudah lebih dari 30 versi Al-Quran di seluruh dunia. Hayo, ya kalau salah satu dibakar dari versi ini, dari mana kamu tahu bahwa yang dibakar itu dari Allah SWT? Dari mana? Ya, ini misalnya ya, ini ada versi-versi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah yang 7 bacaan itu yang dipercaya oleh Muslim saat ini. Mereka percaya bahwa 7 bacaan inilah yang dipilih pada masa Ibnu Mujahid. Ya, kapan ini dipilih? Pada abad ke-10. Perhatikanlah. Nah, pertanyaannya, apakah yang 7 bacaan ini berasal dari Muhammad? Gak tahu kita, coy. Gak bisa ditelusuri apakah semua ini berasal dari Muhammad. Ya, ini ada 7 ini. Ya, ini ada bacaan Nafi, bacaan Ibnu Katsir, bacaan Abu Amr, bacaan Ibu Amir, Ibnu Amir, bacaan Asim, bacaan Hamzah, bacaan Al-Kisai ya. Dan ini yang berasal dari kota-kota yang berbeda ya. Misalnya bacaan Nafi ini adalah dari Medina. Ibnu Katsir itu berasal dari Mekah. Abu Amr ini dari Basra ya. Ibnu Amir dari Damaskus. Asim dari Kufa ya. Hamzah dari Kufa. Kemudian Al-Kisai dari Kufa. Nah, pertanyaannya, yang versi Hafiz kamu punya saat itu berasal dari mana? Harusnya versi Hafiz ya. Biar saya kasih tahu rahasianya sama kamu Muslim. Harusnya versi Al-Quran Hafiz itu harusnya berasal dari Mekah dong. Ya kan? Harusnya dong. Harusnya berasal dari Mekah.
Kenapa? Karena Mekah Medina lah, kan Muhammad kan menerima wahyu di sana toh. Mekah Medina. Harusnya Al-Quran dari sana dong. Tapi pertanyaannya, apakah Al-Quran yang kamu pegang, versi Hafiz itu, berasal dari Medina Mekah? No, 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 no. No, 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 ya kan? Dari mana? Dari mana, dari mana? Nah, ini kita lihat ya. Ini dia. Ternyata, Bapak Ibu, versi Hafiz yang dimiliki Muslim saat ini, dan termasuk versi yang dimiliki oleh Muslim yang ada di Indonesia, versi Hafiznya berasal dari Kufa. Kufa coy, Kufa, ya. Bukan dari Medina, bukan dari Mekah. Kenapa? Kenapa kalian menggunakan Al-Quran yang versi atau bacaan Kufa? Kenapa? Atau bacaan yang berasal dari Asim, dari kota Kufa. Kenapa? Hayo, kenapa? Coba. Kenapa bukan Al-Quran yang berasal dari Medina atau Al-Quran yang berasal dari kota Mekah? Kenapa? Coba. Hah? Kenapa? Ya, ini adalah pertanyaan yang harus kamu tanyakan kepada para ustadzmu. Tanyakan kepada mereka, mengapa hal ini terjadi? Kenapa kita menerima Al-Quran versi Hafiz ini? Padahal iya, Kufa itu di Irak ya. Padahal ya, kalau kita perhatikan ya, ada banyak muslim sudah menghafal ayat Al-Quran itu. Kurasa ada juga yang sudah hafal sampai 100% yang versi Hafiz itu. Rupanya Al-Quran itu bukan dari Mekah. Rupanya Al-Quran itu bukan yang berasal dari kota Medina. Hayo, gimana? Jangan-jangan itu bukan dari Allah SWT lagi. Jangan-jangan itu bukan dari Muhammad lagi. Dari manalah kamu tahu itu dari Muhammad? Hayo. Nah, terus, perhatikan di sini ya. Jadi dari 7 bacaan tadi itu ada disebut dengan 7 tambah 3 ya. Jadi Muslim percaya bahwa ada selain dari 7 bacaan yang dipilih pada masa Mujahid itu, ada juga 3 bacaan yang lain, 3 bacaan yang lain ya, yang berasal dari Medina, Basra dan Kufa ya, yaitu bacaan yang warna merah ini, yang bacaannya Abu Ja'far, bacaan Yakub, bacaan Al-Khalaf. Nah, perhatikan ada juga yang dari Medina, kemudian dari Basra dan Kufa. Inilah, katakan misalnya dari Medina, kenapa bukan yang ini yang dipilih? Kenapa kalian memilih Hafiz yang dari Kufa? Kenapa? Dari mana kalian tahu bahwa versi yang Kufa itu, yang Hafiz itu adalah Al-Quran yang benar gitu? Dari mana kamu tahu? Hayo. Dari mana kamu tahu? Nah, ini perhatikan bahwa dari setiap bacaan itu muncul 2 versi bacaan Al-Quran lagi, coy. Ya, misalnya yang dari Nafi, dari Medina ya, itu muncul versi Kalun dan Wars ya. Kemudian dari bacaannya Ibnu Katsir, Al-Maki itu muncul versi atau bacaan Al-Bazi sama Kunbul. Kemudian bacaannya Abu Amar, Ibnu Allah, itu muncullah versi Al-Duri, Al-Susi. Kemudian Ibnu Amir, Al-Damaski, itu muncullah bacaan Hisam dan Ibnu Dakhwan. Kemudian versi Asim, yaitu muncullah versi Hafiz dan Subah. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa ini dipilih? Kenapa ini dipilih? Oke. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya perkembangannya Bapak Ibu, ya, lihat, perhatikan ini. Siapa yang memilih 7 tambah 3 bacaan ini? Siapa yang memilihnya? Itu Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid. Pertanyaannya, siapa ini Ibnu Mujahid ini? Apakah dia ini nabi? Apakah Ibnu Mujahid ini adalah seorang nabi? Sama Al-Jazari ini. Ini Ibnu Mujahid ini memilih 7 bacaan ini. Itu bukan berarti tidak ada bacaan yang lain loh. Bukan berarti tidak ada bacaan yang lain, tetapi yang dipilih oleh Ibnu Mujahid 7 bacaan yang tersedia gitu loh. Bukan berarti hanya 7, kan si Ibnu Mujahid memilih 7, itu artinya kan dia memilih dari pilihan yang ada kan, gitu kan? Nah, pertanyaannya, siapa Ibnu Mujahid ini? Siapa? Siapa dia ini? Siapa Ibnu Mujahid ini? Muslim siapa? Coba nanti Muslim cari tahu ini siapa Ibnu Mujahid ini. Oke, saya kasih kolom dia. Ini. Siapa ini Ibnu Mujahid ini siapa? Apakah dia nabi?
Kenapa dia yang berhak memilih 7 bacaan ini? Kenapa? Terus diteruskan pada abad ke-15. Siapa ini si Al-Jazari ini? Siapa ini? Coba dulu kamu tanya sama ustadzmu atau ulamamu. Ini siapa orang-orang ini? Apakah dia Tuhan? Apakah dia nabi? Sehingga dia yang punya otoritas untuk memilih bacaan itu. Nah, lebih menarik lagi, ya, apakah si Ibnu Mujahid, ya, karena dia yang memilih 7 bacaan ini awalnya, ya, apakah Ibnu Mujahid percaya bahwa bacaan Al-Quran yang terpilih itu, ya, dari 7 bacaan plus 3 bacaan tadi itu, apakah itu dia percaya bahwa bacaan itu berasal dari Muhammad atau itu benar-benar firman Allah SWT? Tunggu dulu, biar saya tunjukkan apa yang dia katakan samamu, ya kan? Jadi apa yang dibilang oleh Ibnu Mujahid? Oke. Nih, perhatikan ini. Ketika Ibnu Mujahid memilih, ya, 7 bacaan tadi itu dan dengan 14 rawi, ya, itu yang disebut dengan perawi, ya. Ya, dari satu bacaan itu muncul 2 perawi gitulah, ya. Nah, terus apakah Ibnu Mujahid menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai firman Allah? Tidak, baca ini. Ya, Ibnu Mujahid never consider them divine nor from Muhammad. Jadi apa? Bahwa Ibnu Mujahid tidak pernah memandang bahwa bacaan Al-Quran yang dia pilihkan itu pun adalah firman Tuhan, ataupun, ya, dia juga tidak memandang bahwa itu berasal dari Muhammad. Hayo! Gimana ini? Padahal Muslim saat ini mereka mengatakan, oh itu berasal dari Muhammad. Oh itu adalah firman Allah SWT. Sementara yang memilih bacaannya saja nggak percaya, coba. Sementara yang memilihnya saja nggak percaya, coba. Ayo, gimana? Gimana ini? Ya? Terus di dalam pikirnya Ibnu Mujahid, ya, bagaimana pandangannya terhadap bacaan-bacaan itu? Jadi kalau itu bukan firman Tuhan atau bukan wahyu Tuhan, lalu apalah itu? Ya, apalah itu menurut Ibnu Mujahid? Ibnu Mujahid mengatakan atau memandangnya sebagai apa? Sama seperti hukum-hukum, ya. Jadi itu dia menganggap itu berasal dari manusia. Ya, ini ada di dalam referensi Reynolds, ya. Reynolds yang ada di dalam dua literatur yang diterbitkan pada tahun 2007. Jadi si Reynolds ini melakukan penelitian dan dia meneliti ternyata Ibnu Mujahid ini, ya, memilih bacaan itu tanpa mempertimbangkan bahwa itu ternyata bukanlah dari Allah SWT gitu, bukan demikian. Bahkan itu bukan dari Muhammad katanya gitu. Ini menarik ini. Ya, sekali lagi Muslim, berterima kasihlah. Ya, berterima kasihlah kepada orang-orang Kristen yang mau meneliti sumber-sumber Al-Quran ini, ya. Ya, dan bahkan ini masih informasi yang berasal dari sumber-sumber Islam sendiri loh. Ya, ini masih sumber-sumber Islam sendiri. Oke? Nah, sekali lagi, intinya apa yang mau saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu? Ya. Nah, ini perhatikan begitu banyaknya versi Al-Quran yang kalian punya saat ini, ya. Ada banyak sekali, ya. Dan itu berkembang dari zaman ke zaman, ya. Nah, sekarang kalian percaya kepada versi Hafiz, tapi dari versi Hafiz pun, ya, kamu tidak bisa menjelaskan kenapa itu dipilih, gitu kan? Dan perhatikan, semua bacaan ini berkembang setelah zaman Abdul Malik. Itu dia, coy. Itu berkembang setelah zaman Abdul Malik, ya. Nah, apalagi lebih banyak berkembangnya itu kalau misalnya kita kita tarik garis dari sini. Ini kalau kita kasih garis di sini, ini justru kalau kita perhatikan karena 741 itu adalah masa Abbasid, ya. Nah, disinilah berkembang, ya, mulai dari masa Abbasid ini berkembang banyak bacaan Al-Quran. Itulah kenapa banyak para ilmuwan saat ini mereka tidak percaya juga
ya, tidak percaya juga bahwa Al-Quran itu aslinya itu bukan seperti Al-Quran yang dimiliki saat ini. Tidak. Karena Al-Quran yang dimiliki oleh Muslim saat ini itu berkembang dari zaman Abbasid. Narasi Abbasid yang ada di dalamnya. Ya, ada banyak. Mereka percaya ada banyak editorial yang telah terjadi di dalamnya. Kemarin kita sempat bahas ya, misalnya di dalam surah 23 sama surah 70 kemarin kan kita sudah kasih contoh ya. Nah, ini coy. Pikirkan ini. Ini coba kita dengarkan beberapa komentar-komentar Muslim ya. Bagaimana mereka diajari oleh ustadz mereka, alasannya seperti apa. Ini adalah salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh alasan kenapa Muslim membenarkan si Utsman ketika dia membakar Al-Quran. Coba baca ini, ayo ya. Dia bilang ini dari si Badaruddin. Karena Utsman membakar Al-Quran yang dipalsukan oleh manusia di zamannya, dan yang mendukungnya pasti pada hafal yang asli dan musyawarah dengan pemimpin Islam yang ada pada zaman itu. Padahal baru aja kita bahas tadi itu ya. Ini. Padahal baru aja kita bahas ya. Kamu pikir, Badaruddin, kamu pikir si Ibnu Ka'ab itu siapa? Kamu pikir si Ibnu Mas'ud itu siapa? Kamu pikir Ibnu Musa itu siapa? Itu penghafal-penghafal Al-Quran, coy. Penghafal-penghafal Al-Quran. Dan mushaf mereka itu berbeda, coy. Ibnu Ka'ab memiliki 116 surah. Ibnu Mas'ud memiliki 111 surah. Ya, Ibnu Musa memiliki 114 surah. Di dalam mushafnya si Ibnu Mas'ud, ya, di Ibnu Mas'ud ini, dia ini kan salah satu penghafal Al-Quran yang sangat top ya. Nah, dia tidak memasukkan misalnya Al-Fatihah di dalamnya gitu ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa ya kan? Nah, terus dia bilang kan, dan yang ini dibilang si Badaruddin ini ya, dan yang mendukungnya pasti pada hafal yang asli, ya kan? Iya, yang mana yang asli di sini? Coba dulu jelaskan mana. Yang mana yang asli? Coba. Misalnya kita ambil contoh yang ini deh. Ini dari 7 bacaan ini, yang mana yang asli di sini? Coba. Ini yang dari Medina, Mekah, Basra, Damaskus, Kufa. Dari mana? Mana yang asli di sini? Itu yang terus kita tanya. Karena Muslim saat ini mereka percaya bahwa Al-Quran yang mereka pegang saat itu adalah yang ada di dalam tangan mereka saat ini itu, mereka percaya itu yang asli katanya. Gitu. Iya, yang mana yang asli? Yang mana? Bacaan yang mana yang asli di sini? Coba. Apa semuanya asli? Semuanya asli gitu. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Coba baca ini hadis ini. Apa yang dikatakan oleh Muhammad di sini? Coba. Kamu baca ini baik-baik. Oke? Dikatakan oleh Muhammad bahwa sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf atau 7 dialek bacaan katanya. Jadi yang mana bacaan yang mana itu yang 7 bacaan itu? Yang mana? Yang mana? Ya? Kamu harus bisa menjawabnya dong. Ini iman kamu. Kalau kamu salah mengimani, bisa masuk neraka kamu. Ya kan? Gimana ini? 7 bacaan coy. Jadi dari semua bacaan ini, yang mana ini? Yang mana? Ya kan? Yang mana coba? Jadi jangan asal komentar gitu loh. Itu maksud saya ya. Jangan asal komentar. Ya mikir dong. Yang mikir, oke? Nah itu ya, saya berharap justru muslim-muslim yang mendengarkan informasi ini justru mengambil referensinya, mengecek referensinya, bertanya kepada ustadznya. Ya, makanya ketika ditanya si Yasir Qadhi kan Yasir Qadhi kan ditanya oleh Muhammad Hijab kan. Yasir Qadhi, coba dulu tuliskan sama saya ayat Al-Quran yang secara verbatim berasal dari Allah SWT atau berasal dari Muhammad. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh Yasir Qadhi? Oh, itu pertanyaan yang rumit. Saya tidak bisa menjawabnya katanya. Kenapa? Seorang scholar, ilmuwan Muslim saja, nggak berani memberi jawaban untuk pertanyaan yang semacam itu. Nggak berani dia. Ya, makanya si
Siapa itu? Ada polemikus muslim yang lain lagi kan. Marah-marah dia kan. Banyak muslim. Hanya gara-gara pernyataan si Yasir Qadhi itu. Banyak muslim ngamuk-ngamuk. Dia bilang, aduh ini Yasir Qadhi pembohong. Ini bla 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 bla. Padahal Yasir Qadhi mencoba untuk berbuat benar ya. Dia mencoba untuk jujur bahwa memang dia tidak bisa menentukan yang mana yang asli. Ya. Dia nggak bisa menentukan yang mana yang asli. Oke? Nah, jadi sekali lagi, ya, Muslim silakan cari sendiri yang mana yang asli. Nah, belum saat ini misalnya sudah ditemukan lebih dari 30 jenis Al-Quran. Berapa? Lebih dari 30 jenis Al-Quran telah ditemukan di dunia saat ini. Dan ketika itu ditunjukkan di speaker corner, ngamuk Muslim coy. Mereka nggak terima ini dia. Nah, ngamuk mereka ya dari semua bacaan-bacaan ini kan ngamuk mereka ini contohnya. Ini lihat ini ya, ini yang dimiliki oleh Dr. Bernie Power saja ada 23 kiraat coy. 23 kiraat coy. Yang mana ini yang asli nih? Apa semua ini yang diturunkan oleh Allah SWT? Coba dulu jawab dulu. Ini semua yang diturunkan oleh Allah SWT. Yang mana yang asli? Berani kamu bilang bahwa cuma versi Hafiz yang asli? Berani? Hah? Kamu berani mengatakan bahwa cuma satu yang versi kamu yang asli? Hah? Kamu berani? Ya kan? Ini yang dimiliki oleh Bernie Power. Yang dimiliki oleh Hatun Tas itu sudah lebih dari 30 versi saat ini. Aduh. Nah sekarang, kalaulah dibakar salah satu dari sini misalnya. Kalau ada orang yang membakar salah satu dari sini. Lalu kamu mengamuk-ngamuk. Coba siapa yang kira-kira yang lucu? Ya kan? Siapa yang kira-kira lucu? Kamu lucu atau Al-Qur'annya yang lucu? Coba. Misalnya ya, dari 23, salah satulah dari 23 kiraat ini dibakar. Dari mana kamu tahu bahwa yang dibakar itu adalah yang asli atau yang palsu? Hayo. Hayo, apa? Ini yang, oke, sebentar saya cek ya. Ini dibilang sebentar. Ini dibilang Dreamlight ya. Al-Fatihah adalah salah satu contoh nyata gugurnya tantangan Allah Islam untuk membuat satu ayat misal dalam Al-Quran. Karena Al-Fatihah adalah kata-kata manusia yang dimasukkan dalam Al-Quran. Ini masih sulit untuk diterima oleh Muslim ya. Dreamlight ini masih sulit diterima oleh Muslim. Bilang aja sama Muslim kalau mereka mengatakan demikian. Oke. Sekarang ya. Bukankah di dalam Al-Quran itu ada perkataan iblis, ada perkataan jin, ada perkataan semut, ada perkataan Nabi Sulaiman, ada perkataan Ibnu Maryam, ada perkataan Isa, ada perkataan Musa. Itu semua apa itu? Apakah semua itu firman Allah? Itu ada kata-kata mereka. Lalu Allah SWT mengatakan, kamu tidak bisa membuat satu ayat pun ayat Al-Quran. Lah, itu ayat itu tadi kata-katanya itu kata-kata dari apa? Kata-kata dari semut, kata-kata dari Sulaiman, kata-kata dari Musa, kata-kata iblis, kata-kata setan, kata-kata jin. Itu ada itu. Baca aja ada itu ayat-ayat Al-Quran kan. Jadi Allah SWT mengulangi kata-kata jin misalnya ya. Kan Al-Quran itu kan seperti laporan kan kira-kira gitu ya. Jadi Allah SWT menyampaikan laporan kepada Muhammad ya. Tidakkah tahukah kamu ya kan kira-kira gitu. Jadi dia membuat laporan kepada Muhammad. Nah, laporan apa yang dia sampaikan? Laporan tentang misalnya percakapan dia dengan Musa. Percakapan antara semut dengan Sulaiman misalnya. Lah, itu jadi ayat Al-Quran coba. Ayo. Coba. Misalnya perkataan burung hudhud lah. Ya kan? Iya, semua bikin ayat. Burung hudhud bikin ayat lah. Apalah. Entah apa lagi. Coba. Jadi untuk mengatakan surat Al-Fatihah pun itu terlalu besar bagi umat Muslim untuk menerima itu ya. Itu kayak macam durian runtuh 1 ton ya. Tapi kalau dikatakan lah, tapi itu di dalam ayat Al-Quran ada itu kata-kata semut. Tapi itu masuk sebagai ayat Al-Quran, dilaporkan oleh Allah SWT dan dihafal oleh Muslim. Memangnya mereka nggak menghafal itu? Coba
Coba tanya sama mereka lah, apa mereka tidak mau menghafal kata-kata yang diucapkan oleh jin? Coba. Itu kan isi Al-Quran juga kan? Bagian dari ayat Al-Quran itu ada perkataan jin, ada perkataan iblis. Misalnya ya, perkataan iblis ketika dia melawan, dia tidak mau menyembah Adam misalnya. Kan ada perkataan iblis. Lah, memangnya Muslim tidak mau menghafal itu? Dihafal dong. Coba perhatikan, Muslim menghafal perkataan jin. Coba, ayo. Sampai ada surat namanya Al-Jin, ya kan? Coba, gimana itu? Gimana itu? Ya kan? Nah, jadi sekali lagi, Muslim ayo dong, ya, berpikir keras untuk hal seperti ini. Jadi sekali lagi, yang mana yang asli? Yang mana yang asli dari 23 ini? Masih 23 ini. Ya, yang mana yang asli dari semua Al-Quran ini? Yang mana? Kalau misalnya salah satu dibakar, kenapa kamu ngamuk-ngamuk? Dari mana kamu tahu bahwa yang dibakar itu asli atau palsu? Dari mana? Ini sama seperti yang dilakukan orang ini kan? Si orang politisi Denmark tadi itu kan? Ini orangnya. Ini. Ya, sampai ada 26 orang jadi korban kan? Terkait dengan pembakaran Al-Quran. Padahal belum tentu yang dibakarnya itu Al-Quran yang asli lagi. Ayo dong. Makanya itu yang saya bilang, pakailah akal yang sehat, ya. Pakailah akal yang sehat, ya, supaya kehidupan kita ini aman, tentram, ya, damai. Oke, gitu, ya. Nah, itu sebetulnya inti yang mau saya sampaikan malam ini, bahwa ya, pertama, Muslim, ya, kamu harus mengerjakan PR-mu. Sekali lagi saya ulangi, kerjakan PR-mu. Dari mana kamu tahu bahwa Quran yang kamu miliki saat ini adalah dari Allah SWT? Gak ada jaminan. Karena Utsman sudah membakarnya. Tinggal satu versi. Nah, pertanyaannya, siapa yang memberi dia otoritas untuk membakar itu? Gak ada. Muhammad tidak pernah dia mengatakan sama Utsman, Utsman, kumpulkan nanti semuanya mushaf-mushaf ini ya, terus tuliskan dalam satu dialek. Gak ada itu. Gak ada. Gak ada itu. Oke. Nah, ini masih ada si Badarudin ya. Badarudin kayaknya ini ya. Kalau Allah masih sama seperti yang dijelaskan Al-Quran, katanya, dan ajaran Rasul Muhammad, tidak sama dengan makhluk tak punya anak, bapak, dan ibu, maka Maha Pencipta itu baru isi Al-Quran. Tapi itu artinya dia mengakui bahwa ada banyak versi Al-Quran, ya kan? Nah, itu intinya kan, itu poinnya. Jadi ketika si Badarudin mengatakan hal ini, itu artinya dia mengakui bahwa ada banyak versi Al-Quran. Kalian ini cuma, bagi saya hanya sebagai dagelan saja ya. Argumen-argumen kalian itu menghantam diri kalian sendiri kan. Ya, ini namanya argumen self-defeating argument gitu ya. Argumen yang menghancurkan diri sendiri gitu. Ya, itu artinya ketika kamu mengatakan komentar itu artinya kamu mengakui bahwa Al-Quran itu banyak versi. Ya, berarti klaim-klaim kalian selama ini mengatakan bahwa Al-Quran di seluruh dunia itu cuma satu versi. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Satu titik kopong pun tidak ada. Hancur gitu. Hancur sudah. Gagal maning terus. Gimana ya kalian ini? Ya kan? Mana ya kalian ini? Habis kita. Ya kan? Kacau lah kalian. Ya, kacau kalian. Oke. Nah, ini dibilang ya, Al-Quran, sampul Al-Quran kok dijadikan pembeda? Anda waras, mikir, sadar, faham. Ini yang kadang-kadang ya, saya tidak habis pikir ya. Kenapa orang ini hanya memandang itu sampulnya doang yang berbeda gitu. Itu yang ada, itu loh yang mau disampaikan oleh si Dani ini. Ya, ini cuma sampulnya aja yang berbeda itu, isinya sama. Aduh, ini adalah salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh orang yang tidak pernah belajar. Ya, ini saya garis bawahi. Ya, ini adalah salah satu contoh manusia yang tidak pernah belajar, ya, yang sukanya makan kebohongan, yang sukanya percaya saja apa yang didengarnya dari ustadznya. Ya. Ini
yang ditampilkan ini bukan hanya sampulnya yang berbeda, Dani. Bukan hanya sampulnya yang berbeda, Dani. Isinya juga berbeda. Ini saya kasih dulu deh, satu contohnya samamu. Kamu pikir ini main-main ya? Biar saya kasih contoh samamu ya. Misalnya, oke, saya cari dulu contohnya ya. Tunggu ya dulu Bapak Ibu. Biar saya cari. Saya menyimpannya di dokumen berbeda. Jadi biar si Dani ini, biar muslim ini, ya, mikir gitu loh, ya, mikir. Nah, ini dia. Oke, ini adalah salah satu contoh ya. Misalnya, oke. Oh, ini masih palimpsest ya. Sebentar. Saya cek dokumen yang lain. Nah, karena memang banyak muslim ini nggak tahu apa-apa tentang Al-Qur'annya gitu loh. Nggak tahu apa-apa. Ya, jadi ketika kita membicarakan ini, kita seperti berbicara kita kepada orang yang masih anak-anak gitu loh. Itu yang kadang-kadang kasihan juga ya, kasihan juga orang-orang ini. Kasihan juga. Saya merasa begitu. Varian Quran. Oke, ini dia. Coba kita baca dari Samir ya. Samir. Oke. Oke. Nah, ini contohnya. Saya kasih tunjuk. Ini misalnya yang ada di websitenya si Abdullah Samir ya. Ini baca ini. Oke. Nah, ini ya. Ini ada di dalam varian-varian teks Al-Quran ya. Ini misalnya. Ya, ini contohnya. Ini, baca ini. Ya, ini. Ya, misalnya yang ada di dalam Sanaa misalnya ya. Sebetulnya yang sedang saya cari itu adalah misalnya antara Wars dan Hafiz ya. Itu. Coba dulu ya, sabar. Saya sedang mencari antara Hafiz dan Wars. Itu harusnya saya punya, tapi saya kurang tahu di mana itu saya taruh. Biar ini untuk memuaskan dahaganya si Dani ya kan? Memuaskan dahaganya lah ya kan? Ini masih perbedaan antara ini ya. Waduh, kemana dokumen saya ya? Harusnya saya punya. Ini dia. Ini contohnya. Nih, lihat ini. Nih. Varian. Ya, ini varian. Ini variannya. Coba ya. Ini antara Hafs dan Wars. Nah, ini perhatikan. Nah, Al-Quran versi Hafs itu, ya, Al-Quran versi Hafiz, itu yang dimiliki di Indonesia. Salah satunya gitu ya. Jadi, hampir seluruh Muslim di Indonesia itu menggunakan Al-Quran versi Hafiz. Nah, versi Wars yang sebelah kanan ini, itu dibaca atau dimiliki oleh orang-orang Muslim di Maroko ya. Nah,
Jadi perhatikan di sini ada misalnya di dalam surah 1 ayat 4 ya, ada dikatakan di situ Ma'alik sama Malik ya. Ya, di situ sudah ada perbedaan. Ini banyak sekali ini bedanya ini, banyak. Banyak Banyak sekali ayat-ayatnya. Nih, ada perbedaan di dalam penggunaan kata benda, ya, dalam penggunaan kata-kata kerja. Ini penggunaan kata-kata pasif ya. Perubahan dari kata aktif menjadi kata pasif. Kemudian perubahan kata kerja dari orang kedua tunggal menjadi orang ketiga tunggal gitu ya. Nah, terus misalnya ini banyak sekali ini. Nah, ini misalnya apa ini? Perbedaan dari maskulin ke feminim ya. Nah, ini misalnya perubahan mulai dari sebuah pernyataan menjadi sebuah perintah. Ini masih antara hafiz dan wars loh. Ini masih perbedaan antara hafiz dan wars. Ini masih dua ini yang dibandingkan ini. Sementara tadi itu dari versi dari Ibnu Mujahid aja itu ada 7 ditambah 3 versi bacaan. Nah, belum lagi kalau misalnya kita telusuri yang 14 qiraat ya, atau yang dari 14 perawi itu gitu ya. Ini masih 2 loh yang dibandingkan ini. Masih 2. Jadi Dani, hentikanlah ya ketidaktahuan kamu terhadap varian-varian Quran yang ada di dalam duniamu gitu. Oke? Gitu maksudnya ya. Bukalah mata lebar-lebar ya. Ini contoh misalnya ya, perubahan arti ya. Perbedaan arti yang ada hubungannya dengan kata penghubung ya. Nah, ini ya. Nah, jadi silakan kamu denial ya. Ini si Dani sama muslim-muslim yang saya lihat di live chat. Mereka mencoba untuk denial apa yang ada apa yang sudah kita jabarkan ya. Mereka mengatakan itu cuma sampulnya aja yang berbeda. Nah, itu artinya kan terbukti bahwa kamu tidak belajar ya. Tidak belajar ya. Memang agak susah kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak belajar dibandingkan orang-orang yang terpelajar ya. Jauh lebih gampang kita berdiskusi dengan orang terpelajar dibandingkan orang-orang yang hanya bacot doang gitu loh. Hanya ngomong doang gitu. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Kita mau mencoba untuk membuka matanya pun bahwa ini yang terjadi. Nah, dia denial aja terus. Ya, denial aja terus. Gitu. Nah, itu terserahmu. Tetapi kamu tidak bisa menolak fakta. Faktanya bahwa ada banyak ya. Padahal sudah dijelaskan tadi kan, ada banyak bacaan di sini, misalnya bacaan Al-Madani, Al-Maki, ya, Abu Amir. Nah, bukan hanya itu saja sebetulnya, misalnya versi Hafiz. Versi Hafiz ini berasal dari Kufah, dari Irak itu coy, dekat Irak, itulah. Kenapa Al-Quran yang kamu baca saat ini bukannya dari Medina atau Mekah? Itu kan pertanyaan sederhana sebetulnya itu. Pertanyaan sederhana itu. Kenapa Al-Quran yang kamu punya saat itu? Bukan. Kenapa kalian tidak memilih versi yang berasal dari Medina Mekah? Kenapa? Padahal itu Muhammad ada di daerah Medina Mekah dulu. Kalian kan percaya itu dong. Ya. Gitu ya. Ini dari JZ ya. Ini JZ bertanya ya sama. Saya mau bertanya Bang, bagaimana bisa membuktikan ayat Al-Quran yang sekarang sama dengan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman sementara yang asli sudah dibakar? Itu juga pertanyaan yang saya ajukan sama, ya. Karena kalau kita baca di dalam hadis ini dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad dalam 7 dialek, 7 bacaan coy, 7 bacaan. Nah itu si Utsman di zaman Utsman. Dibakarnya semua versi-versi yang lain itu dia bilang oke, tuliskan dalam bacaan Quraisy katanya. Nah pertanyaannya bahkan ini ya, Al-Quran dari zaman Utsman saja pun tidak ada, gak bisa ditemukan Al-Quran dari zaman Utsman, gak ada, tidak ada sama sekali. Banyak Muslim mengatakan, oh mereka percaya bahwa itu dari zaman
dari zaman Utsman. Padahal itu tidak benar. Itu hanya direka-reka. Nggak bisa juga. Itu memang pekerjaannya ini ya, PR-nya orang Muslim untuk menjawab itu, karena itu kan iman mereka. Mereka harus menjawab itu. Ya, mereka harus menjawab itu. Dan bukan hanya itu saja ya. Siapa yang memberikan otoritas kepada Utsman untuk membakar itu gitu? Ya kan? Siapa? Kamu bakar Al-Quran. Waduh, kamu bakar Al-Quran yang sudah dihafal oleh para sahabat-sahabat Nabi. Aduh. Lalu kamu memaksa para sahabat Nabi itu untuk menuliskannya dalam satu dialek. Wah, itu artinya kamu merendahkan Allah SWT, itu namanya itu. Utsman merendahkan Allah SWT dia, coy. Lebih tahu dia dari Allah SWT. Ya, coba perhatikan ya. Kenapa Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek? Kata Muhammad itu supaya umatnya itu bisa memahami Al-Quran, ya kan? Datang si Utsman, dia bilang, no, satu versi doang katanya. Jadi lebih hebatlah si Utsman daripada Allah SWT gitu loh kira-kira. Karena lebih hebat Utsman mengetahui bahwa enggak lah. Bisanya itu katanya. Memang si Utsman ini ngeri dia, coy. Ngeri. Tapi saya tidak pernah melihat ada Muslim mendemo ya, melakukan demo berjilid gara-gara Utsman, ya kan? Harus kan mereka cari dong, mereka protes. Yang mana ini? Kenapa si Utsman membakar dialek yang lain, ya, menghapuskan dialek yang lain? Harusnya gitu dong, ya kan? Nah, itu sajalah ya yang untuk malam ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Supaya juga ini tidak terlalu panjang. Ini sudah 1 jam lebih. Nah, sekali lagi pesan saya, jangan gara-gara buku, jangan gara-gara kamu mengkultuskan buku, lalu kamu mengorbankan orang lain, ya. Buku tidak menyelamatkanmu, ya. Buku tidak menyelamatkanmu. Hanya firman Tuhan yang benar yang menyelamatkanmu, ya. Dan kita sudah berbicarakan berkali-kali bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, sepertinya dan besar kemungkinan itu bukanlah diterima oleh Muhammad, ya. Karena beberapa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sudah ada jauh sebelum Muhammad ada. Misalnya kisah dongeng tentang Seven Sleeper, ya, Ashabul Al-Kahf, ya, Ashabul Al-Kahf. Kisah Ashabul Al-Kahf itu sudah ada jauh sebelum Muhammad, gitu ya. Dan itu hanya sebuah dongeng, gitu. Atau misalnya kisah tentang Yesus menciptakan burung dari tanah liat, itu juga cuma dongeng, ya. Sudah ada kisahnya itu sebelum Muhammad ada, dan itu hanyalah dongeng. Ya, dan kemudian Allah SWT atau Muhammad mengatakan itu adalah wahyu Allah SWT. Nah, itu yang makanya sebetulnya hal itu sudah membuktikan, sebetulnya cukup membuktikan bahwa sebetulnya kita tidak percaya, ya, kita menolak Al-Quran itu sebagai wahyu Tuhan bukan karena kita tidak suka, bukan. Tetapi karena kita tahu ini ada yang aneh di dalamnya. Dongeng pun masuk. Kisah-kisah yang berkembang sebelum Muhammad pun masuk. Gitu. Itu makanya kita tolak, ya. Sama seperti kita juga menolak kitab-kitab apokrif, kita menolak karena kita tahu itu bukanlah tulisan para rasul, itu bukanlah firman Tuhan, gitu. Nah, hal itu sebetulnya sudah cukup membuktikan bahwa ayo Muslim, ya, mikir dong, ya, pikirkan, ya. Nah, itu saja, karena hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan, hanya firman-Nya yang bisa menyelamatkan. Melalui firman-Nya lah kita diselamatkan. Itulah tujuannya kenapa dia menjadi manusia, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menyucikan kita, supaya kita kembali ke rumah dengan selamat. Ya kan? Rumah kita di mana? Di sorga dong, bersama-sama dengan Bapa. Kan kira-kira gitu. Itu loh tujuannya kita. Karena kita ini sebetulnya, ya, kita ini berada di dalam tubuh yang fana, ya, yang nantinya akan digantikan dengan tubuh yang mulia, tubuh kemuliaan, untuk bisa bersama-sama dengan Bapa di sorga, ya. Nah, jadi kalau kamu rindu untuk mau bersama-sama dengan Bapa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Karena hanya Yesus yang menjanjikan jalan keselamatan bersama-sama dengan Bapa. Yesus tidak menjanjikan untuk wi-wi di surga, ya. Tidak ada itu. Itu kalau ada yang mengatakan bahwa ada wi-wi di surga, itu sesat kamu. Ya, sesat kamu. Itu dari iblis itu. Ya. Nah, karena Yesus mengatakan kamu sesat kalau kamu berpikir bahwa di surga itu ada wi-wi, kamu sesat. Itu kata Tuhan Yesus. Ya, ikutilah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dengarkan apa yang dikatakannya, ya kan?
Nah, itu saja mau saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa untuk topik yang lain. Dan selalu ingat pesan saya, Yesus adalah Tuhan. Tuhan kita Allah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru. Salam semuanya, sampai jumpa.